Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom, berjumpa kembali dengan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab sering menggambarkan hubungan yang unik dan istimewa antara Tuhan dengan umatnya, di mana dikatakan hubungan antara gembala dan umatnya sebagai domba. Gembala itu Tuhan dan umatnya itu adalah domba. Mengapa kita umat digambarkan sebagai domba, bukan sebagai binatang yang lain, misalnya gajah, kuda, harimau, atau serigala, si raja hutan, singa, dan lain-lainnya, supaya kelihatannya seperti hewan yang ganas, hewan yang berani, hewan yang perkasa. Justru manusia itu selalu digambarkan seperti domba. Kita tahu domba itu adalah hewan yang lemah, hewan yang tidak berdaya. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan kita sebagai manusia memang lemah, dan kita memang sering tidak berdaya, sering tersesat ketika menghadapi berbagai masalah atau bahaya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah domba yang lemah, yang selalu berada dalam situasi yang bahaya, membutuhkan gembala untuk menjaga dan menuntunnya kemanapun dia hendak pergi, ketika dia mencari makanan, ketika dia mencari air, ataupun ke tempat yang lain. Kita pun seperti itu manusia, di mana kita manusia ini sering mengalami berbagai masalah, persoalan, sehingga kita membutuhkan gembala yang untuk menuntun kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, itulah yang kita kenal Yesus Kristus sebagai gembala kita. Tuhan Yesus selalu menjaga kita, selalu menuntun kita, seperti yang dikatakannya, ketahuilah Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Di dalam mengarungi kehidupan ini ada begitu banyak pergumulan dan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ada binatang-binatang buas tanda kutip yang selalu siap menerkam kita. Binatang buas itu bukan hanya harimau, bukan hanya singa, tetapi binatang buas di zaman sekarang ini adalah orang-orang yang mungkin membenci kita. Binatang buas pada zaman ini adalah zaman yang semakin keras di dalam kehidupan kita. Bahkan yang paling berat, binatang buas pada zaman ini adalah iblis, di mana dia seperti singa yang siap mengancam dan menerkam kita. Ibu bapak saudara-saudara, beruntung dan bersyukurlah kita memiliki gembala yang baik. Gembala baik yakni Tuhan Yesus Kristus. Tidak lazim sebenarnya gembala mau rela mati bagi domba-dombanya. Bukankah masih banyak domba-domba yang lain kalau seandainya ada domba yang hilang ataupun domba yang mati? Tapi gembala yang baik tidak seperti itu. Satu pun hilang dari 100 kawanan domba-domba itu, maka gembala yang baik ini akan menemukan, mencari domba yang hilang itu. Itulah gambaran gembala yang baik. Gembala yang tidak baik tidak seperti itu.
Gembala yang tidak baik hanya menerima upahan. Dia bahkan tidak mau mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Itulah Yesus yang kita kenal di dalam kehidupan ini. Dialah gembala yang baik yang telah memberikan nyawanya untuk kita. Dia telah mati di kayu salib. Dia telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita, domba-domba yang sesat, domba-domba yang berdosa. Itulah sebabnya bersama gembala yang baik itu, yakni Yesus Kristus, hidup kita akan aman dan tentram. Hidup kita akan damai sejahtera. Tetapi anehnya ada saja domba-domba yang bandel. Ada saja domba-domba yang sulit untuk diatur. Selalu memilih jalan yang lain. Sehingga membuat sang gembala itu menghukum domba-domba itu. Bahkan bila perlu dipatahkan kakinya supaya tidak pergi kemana-mana. Tetapi ingat, si gembala kemudian merawat domba yang kakinya telah patah itu, bahkan memeluk dan menggendongnya. Ibu bapak saudara-saudara, peristiwa pandemi yang kita alami saat ini pasti menimbulkan pertanyaan bagi kita. Apakah Tuhan Yesus sang gembala baik itu sedang membiarkan kita atau sedang meninggalkan kita? Tidak. Sedikit pun sang gembala itu tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi bisa jadi di masa-masa pandemi ini Tuhan bisa saja menuntun kita untuk kembali ke jalan yang benar. Tuhan bisa saja mengubah sikap kita supaya kita mempunyai akal yang sehat. Mungkin hari-hari ini kita tidak peduli dengan kesehatan. Kita tidak peduli dengan kebersihan. Sehingga dengan pandemi ini kembali kita diingatkan betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan. Melaksanakan 3M seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, atau melaksanakan 5M seperti yang dianjurkan oleh orang-orang yang lain. Bahkan mungkin juga di masa-masa pandemi ini kita diingatkan betapa pentingnya cinta kasih, persaudaraan untuk saling menolong orang yang lain. Oleh karena itu jangan selalu memandang negatif setiap persoalan yang kita hadapi, tapi lihatlah dari sisi positif. Karena gembala itu, yakni Yesus Kristus, adalah gembala yang baik yang selalu bersama dengan kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa kami memiliki gembala yang baik, yakni Tuhan Yesus Kristus, yang selalu bersama dengan kami, menyertai setiap langkah dan perjalanan hidup kami. Walaupun terkadang kami melewati berbagai persoalan dan kesulitan dalam kehidupan ini, gembala yang baik itu telah memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk kami. Alangkah indahnya bila kami tetap bernaung, berteduh di tengah-tengah gembala yang telah memberikan nyawanya itu. Berkati Tuhan setiap pekerjaan kami satu hari ini. Berkati keluarga kami, berkati setiap orang-orang yang sakit hari ini, bahkan karena pandemi. Mari berikan kekuatan bagi kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.